Berbicara tentang statistik, tentu dalam kehidupan sehari-hari selalu mendengar istilah-istilah seperti Badan Pusat Statistik, statistik penduduk, statistik kecelakaan lalu lintas, statistik ekonomi, dan sebagainya. Semua itu mengambil kata-kata statistik. Berkaitan dengan hal itu, maka suatu pertanyaan sebenarnya, apakah itu statistik? Kalau kita ingin menjelaskan tentang statistik, tidak bisa langsung menjelaskan secara langsung, tapi kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Pertama, kita lihat dari sudut pandang yang sederhana. Sebenarnya, statistik itu apa sih kalau dalam arti yang sederhana? Kalau kita melihat secara sederhana, tentu kita akan mengatakan bahwa statistik adalah data atau kumpulan data baik dalam bentuk angka maupun angka yang disajikan dalam bentuk penjelasan tabel atau gambar. Semuanya menjelaskan tentang suatu peristiwa. Oleh karena itu, tentu dia merupakan data atau kumpulan data. Lalu, data itu yang seperti apa sih? Kemudian kumpulan data juga yang seperti apa? Kita mulai dari data. Ambil contoh, ada orang yang mengatakan harga Pertamax adalah Rp10.000 per liter. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka itu adalah data. Tapi data ini dinyatakan dalam bentuk angka atau merupakan data kuantitatif. Ada lagi ahli ekonomi yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 10% per tahun. Maka itu juga data. Dan data tersebut dinyatakan dalam bentuk angka atau merupakan data kuantitatif. Misalnya lagi,
Ada yang mengatakan bahwa rumah si Dida besar sekali. Pernyataan yakni besar sekali merupakan data, tetapi bukan data yang dinyatakan secara kuantitatif. Namun, data tersebut dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Misalnya lagi, Hafiz lucu sekali. Pernyataan lucu sekali itu juga merupakan data, tetapi dinyatakan dalam bentuk data kualitatif. Dan lainnya yang dapat dinyatakan contoh dalam statistik. Lalu, kumpulan data itu yang bagaimana? Misalnya, jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan. Itu adalah kumpulan data yang menjelaskan suatu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa jumlahnya pegawai yang dikategorikan dalam tingkat pendidikan. Maka, orang dapat melihat jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya. Misalnya lagi, jumlah mahasiswa menurut asal daerah. Jika kita ingin tahu jumlah mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi X pada tahun ini, tapi kita lihat dari asal mereka. Misalnya, dari daerah A ada berapa, dari daerah B ada berapa, dan seterusnya. Selanjutnya adalah jumlah penduduk menurut profesi kerja. Nah, itu adalah kumpulan data yang menjelaskan suatu peristiwa, yakni peristiwa jumlahnya penduduk yang dikategorikan dalam profesi kerja. Maka orang dapat melihat jumlah penduduk berdasarkan profesi kerjanya. Dan hal yang lainnya yang dapat diklasifikasikan dalam golongan kumpulan data. Contoh kumpulan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Misalnya, jumlah mahasiswa FKIP di perguruan tinggi X diterima menurut program studi tahun 2019. Nah, kita bisa gambarkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kolom pertama merupakan program studi yang diambil mahasiswa, dan kolom kedua merupakan jumlah mahasiswa yang mengambil program studi tersebut. Misalnya, program studi pendidikan matematika telah menerima mahasiswa sebanyak 172 orang. Kemudian, program studi pendidikan kimia telah menerima mahasiswa sebanyak 152 orang. Dan seterusnya. Nah, akan lebih komunikatif jika seandainya data disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Misalnya, data tersebut kita sajikan dalam diagram batang berikut ini. Jika disajikan dengan grafik atau diagram seperti ini, maka akan lebih jelas lagi. Cukup melihat balok atau batang pada diagram, kita dapat melihat mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Misalnya, pada tahun 2019, perguruan tinggi X telah menerima mahasiswa yang paling banyak dari program studi pendidikan matematika. Kemudian diikuti oleh program studi pendidikan bahasa Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh program studi pendidikan kimia dan terakhir dari program studi pendidikan fisika. Jadi, dengan dua cara menyajikan data, baik dengan tabel atau diagram atau grafik, ini sudah menjelaskan tingkat ilmiah yang dikatakan statistik. Artinya, statistik dalam membuat orang menjadi lebih mudah dalam menginterpretasikan data yang disajikan. Oke, konsep secara sempit atau sederhana bahwa statistik adalah data atau kumpulan data. Selanjutnya, dalam artian luas bahwa statistik adalah alat untuk melakukan analisa data dan alat untuk membuat keputusan. Maka, kita dapat mengatakan bahwa statistik itu adalah alat untuk apa? Yakni untuk melakukan analisa data dan membuat keputusan. Ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan mahasiswa, baik dari S1, S2 maupun S3 tentu akan dihadapkan dengan tugas akhir. Kalau S1 dihadapkan dengan skripsi, S2 dihadapkan dengan tesis, dan S3 dihadapkan dengan disertasi. Di dalam merumuskan tesis, skripsi, dan disertasi, tentu beranjak dari suatu persoalan. Persoalan apa yang diangkat sehingga tertarik untuk diteliti?
Biasanya, persoalan yang muncul karena ada sesuatu yang berbeda antara sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu yang terjadi. Misalnya, kalau dalam keseharian sesuatu yang baik, namun dalam kenyataannya malah sebaliknya, maka kita mencoba untuk melakukan analisa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sekali lagi, bahwa persoalan yang muncul dimulai dari adanya perbedaan antara sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu yang terjadi. Untuk memecahkan persoalan itu, kenapa bisa terjadi? Tentu kita melakukan analisa. Ketika kita melakukan analisa, maka kita perlu alat. Nah, alat inilah yang dikatakan statistik. Bisa berbentuk statistik deskriptif, statistik inferensial, itu bisa kita katakan sebagai statistik. Kalau seandainya nanti ketika menyelesaikan tugas akhir, baik skripsi, tesis, atau disertasi, maka hasil dari penelitian mahasiswa biasanya dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membuat suatu keputusan. Maka jika diartikan dalam arti luas, maka statistik adalah alat untuk melakukan analisa data dan alat untuk membuat keputusan. Kemudian, pertanyaan berikutnya, jika statistik diartikan sebagai data atau kumpulan data, dan dalam artian luas adalah alat untuk melakukan analisa data dan alat untuk membuat keputusan, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah itu statistika? Kalau kita lihat dari kalimatnya, yakni statistik, tidak ada huruf A. Sedangkan statistika ada huruf A. Tetapi ternyata statistika, jika kita jelaskan bahwa statistika adalah bagian dari ilmu statistik yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, menata data, menyajikan, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Ternyata, statistika lebih mendalam lagi kan dibandingkan statistik. Misalnya, kita dapatkan data tentang harga penjualan saham. Maka, jika disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, maka orang akan bingung, maksudnya apa, artinya apa, maknanya apa. Jadi, belum memiliki arti atau makna apapun. Lalu bagaimana supaya data ini dapat memiliki arti dan makna? Maka kita perlu menata data, menyajikan, dan menganalisa serta menginterpretasikan data tersebut kemudian menjadi informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, data tersebut perlu disederhanakan sehingga mudah dipahami dan dapat dijadikan informasi. Misalnya, disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, tampak kebanyakan perusahaan-perusahaan itu mempunyai harga saham dari 500 hingga 1000. Urutan kedua, ada 3 perusahaan dengan saham 100 hingga 300. Demikian juga yang paling tinggi sahamnya yakni 800 hingga 1000. Nah, ini sudah tampak ada sesuatu yang kita jelaskan ke orang dengan data kita yang tadi. Sehingga data kita dapat menjadi acuan buat orang lain dalam membuat suatu keputusan. Artinya, kalau mereka membeli saham terbaik, tentu saham yang terbanyak. Ini berada pada perusahaan K. Jika membeli saham rendah, berarti kita membeli saham di perusahaan A hingga C. Inilah manfaat dari statistik. Kita coba kumpulkan data, kita hitung rata-ratanya, kita analisis, dan simpulkan apa maknanya. Bagaimana data kita tadi bermanfaat, tentu kita harus menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik, atau diagram seperti ini, sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain untuk mengambil suatu keputusan yang efektif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.